Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk mengikuti satu kegiatan berbagi praktik baik di Kombes Komunitas Belajar SDN 1 Lamhala yang diselenggarakan pada setiap hari Sabtu. Untuk itu, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mari. Berdoa selesai, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, pada kesempatan ini kami akan mensosialisasikan model kompetensi guru Dirjen GTK 2626-B/HK.001/2023. Next. Bapak Ibu guru hebat, ada 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh kita sebagai guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Nah, pada kesempatan ini kami akan mengulas pada poin yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Next. Bapak Ibu guru hebat, apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik artinya sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya pada kompetensi pedagogik ini dia memiliki beberapa indikator dan subindikatornya. Lanjutkan. Baik Bapak Ibu guru hebat, ada 3 indikator dengan subindikatornya. Indikator yang pertama yaitu lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada indikator itu terdapat 3 subindikator. Subindikator yang pertama, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Kita contohkan, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit ini adalah siswa yang malas ke sekolah, siswa yang sering bolos, bisa saja siswa yang tidak bisa mengerjakan PR. Nah, bagaimana dengan masalah itu? Sebagai guru, kita harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang pertama yang terkait dengan pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Itu pada sub yang pertama. Pada sub yang kedua yaitu pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya seperti programnya kepala sekolah kita, bagaimana kita harus merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya pada Kumer ini hanya disyaratkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu kita harus sepakat. Jadi seperti apa modulnya nanti kita akan belajar secara bersama-sama di Kombel komunitas kita ini. Indikator yang ketiga, subindikator yang ketiga yaitu merasa aman dan nyaman peserta didik di dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga kemampuan kita untuk menciptakan suasana pembelajaran
sehingga semua murid dapat diakomodir dengan baik bakat, minat, serta kemampuannya. Jadi tidak ada anak yang kita mengabaikan kemampuannya. Baik, kita lanjut pada indikator yang kedua, yaitu masih kembali ke slide yang di atas. Indikator yang kedua yaitu pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini juga ada 5 sub indikator. Yang pertama, desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ini terkait dengan materi. Kita mengurutkan materi dari yang termudah ke yang tersekat. Yang kedua, desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Nah, ini desain pembelajaran yang relevan itu kita selalu menciptakan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan karakteristik siswa itu sendiri. Sub-indikator yang ketiga yaitu pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin itu kita semua sudah memahami. Yang keempat, instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Sub-indikator yang kelima pada indikator yang kedua, penggunaan teknologi, informasi, komunikasi atau TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Ini juga menjadi PR kita bersama untuk kita manfaatkan pembel kita ini untuk meningkatkan kemampuan TIK kita. Fasilitas di sekolah sudah lengkap dengan Chromebook dan fokus apa, coba kita belajar untuk memanfaatkan kemampuan TIK kita. Nah, di sini mungkin saya sarankan kepada teman-teman guru hebat yang memiliki kemampuan IT bisa membagikan ilmunya di dalam pembel ini untuk kita semua guru agar kita dapat meningkatkan kemampuan TIK kita dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Baik, pada indikator yang ketiga yaitu asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Nah, pada poin asesmen ini juga perlu kita tingkatkan kemampuan kita. Terkait dengan kurikulum Merdeka juga sangat ditekan tentang asesmen. Untuk ini saya juga menyarankan kepada kita semuanya untuk selalu berbagi praktik baik atau selalu berkolaborasi di setiap hari bagaimana kita memperdalam kemampuan kita tentang asesmen dengan ada beberapa sub-indikatornya. Ada 5 sub-indikator dari asesmen itu sendiri. Baik, lanjut. Baik, yang terakhir yaitu poin kompetensi yang ada pada pedagogik. Yang terkait indikator pertama yaitu kita dapat menyimpulkan dengan pengelolaan kelas, di mana guru menerapkan kesepakatan bersama di kelas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini sering kita lakukan di dalam proses KBM kita didahului dengan membuat kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas ini harus selalu kita bangun di setiap proses pembelajaran. Poin yang berikut yaitu pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit lebih menekankan kepada kemampuan pengelolaan guru di sini. Jadi bukan dari awal saya katakan bahwa penekanannya pada kemampuan guru untuk mengelola perilaku murid. Bukan kita hanya berkeluh kesah, tetapi kita selalu berkolaborasi untuk bagaimana cara kita mengatasi perilaku murid yang sulit ini, sehingga kita bisa
melewati zona yang dinamakan dengan kemampuan pengelolaan guru dalam mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan. Ini poin yang paling penting. Terus yang kedua, menyusun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kita bisa lihat poin kuncinya adalah guru menyusun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Strategi pembelajaran disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Tentunya lewat asesmen. Jadi asesmen ini adalah poin yang paling besar dalam proses pembelajaran. Sebuah pembelajaran itu berhasil di mana asesmen ini kita sudah menguasai dengan baik. Jadi kata kuncinya adalah penekanannya pada asesmen. Yang ketiga juga sama. Yang kedua juga disenting dengan kemampuan awal, berarti dia berkaitan dengan melakukan asesmen. Indikator yang ketiga yaitu tentang asesmen sesuai dengan kebutuhan. Guru menyusun asesmen yang sesuai dengan pembelajaran, menyusun laporan capaian pembelajaran berdasarkan bukti dan buku asumsi, serta menyampaikan hasil belajar kepada orang tua wali. Tentunya lewat buku laporan pendidikan dan hasil belajar yang anak capai. Baik Bapak Ibu, demikianlah penyampaian materi tentang kompetensi pedagogik yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Sebelum kita berdoa untuk menutup kegiatan ini, kita melakukan satu ice breaking dulu. Coba kita semuanya berdiri, kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya kita semua berdiri dulu. Ya, satu ice breaking baru kita berdoa dan menutup kegiatan kita. Buka tutup, bertepuk tangan. Bertepuk tangan terus buka tutup berikut yaitu tepuk lagi, terus buka tutup berikut yaitu tepuk pangkuan, baru berguling-guling sambil tersenyum, berguling-guling sambil tertawa. Jadi saya, oke kita mulai. Kita mulai. Semua tangan ditutup dulu. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Berguling-guling, diguling-guling sambil tersenyum, hihi. Berguling-guling, diguling-guling sambil tertawa, ha ha. Oke teman-teman, demikianlah SDG kita, dan marilah kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.